Cerita berlatar di dunia kultivasi. Chen Ping, tokoh utama kita, tampak duduk santai di depan rumah. Hari-harinya hanya ia habiskan dengan bermalas-malasan sambil minum teh. Padahal dulunya ia berasal dari dunia modern. Sejak tiba di dunia kultivasi, sistem hanya memberinya misi-misi sederhana, seperti mengurus ayam dan ikan. Karena itu, ia mulai merasa muak. Omong kosong apa ini? Berikan aku wifi dan AC, aku akan memakainya. Mau protes seperti apapun tetap saja sama, tidak ada yang berubah. Namun, tiba-tiba, sistem memberinya misi baru. Chen Ping mengira itu pasti tugas sepele lagi. Tetapi, ketika ia melihat isinya, pergi ke sekte gunung, ia sampai memuntahkan teh dari mulutnya. Apa? Sekte gunung itu sekte abadi yang mengatur kota. Bagaimana mungkin aku, seorang manusia biasa, bisa masuk ke sana? Chen Ping pun mulai berpikir, mungkinkah kali ini sistem akan membuatnya lebih kuat? Namun ancaman sistem terdengar jelas, seorang pria harus menjadi kuat. Batas waktunya hanya 3 bulan. Jika gagal, Chen Ping akan musnah. Akhirnya, mau tidak mau, ia harus berangkat. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia mampu menghadapinya, sebab ia tidak ingin lenyap begitu saja. Dalam perjalanan, ia baru teringat bahwa ia sama sekali tidak tahu di mana letak sekte gunung. Saat ia menanyakannya, sistem hanya menyindir, laki-laki harus mandiri. Chen Ping mendengus kesal, aku tidak sedang membutuhkan kata-kata motivasi darimu. Seharian penuh ia berjalan hingga akhirnya duduk untuk beristirahat. Ia merasa tidak yakin bisa menemukan sekte gunung hanya dengan mencari secara membabi buta. Tiba-tiba, seorang wanita jatuh dari langit. Chen Ping berusaha menangkapnya, tetapi tidak berhasil. Ia menatapnya takjub. Wanita itu cantik, tetapi bagaimana mungkin ia bisa jatuh begitu saja dari langit? Chen Ping mendekat memasang wajah mencurigakan. Gadis itu menjauh tanpa ketakutan. Lalu tiba-tiba ia berlutut memohon bantuan dan menyebut Chen Ping sebagai senior. Chen Ping terdiam, bingung dengan apa yang terjadi. Saat itu juga sekelompok orang muncul dengan aura mengerikan. Chen Ping panik dan segera berbisik pada gadis itu agar cepat melarikan diri. Namun gadis itu tetap menatapnya dengan wajah memohon. Chen Ping berpikir, bagaimana mungkin ia bisa melawan orang-orang itu seorang diri? Anehnya, kelompok tersebut tiba-tiba berlutut. Salah satu dari mereka bahkan meminta maaf atas kekacauan yang terjadi. Chen Ping semakin heran, apakah para kultivator memang suka berlutut seperti ini? Sementara itu, di rumahnya, ayam peliharaan Chen Ping ternyata bisa berbicara. Ia bukanlah ayam biasa, melainkan seekor phoenix. Ikan emas di kolamnya juga ternyata seekor naga. Bahkan semua benda di rumah Chen Ping, termasuk pisau dapur, ternyata adalah benda ilahi. Kembali ke hadapan Chen Ping, kelompok orang itu masih berlutut dengan wajah ketakutan. Mereka merasakan aura dari Chen Ping begitu menekan, seolah-olah dapat memusnahkan mereka kapan saja. Padahal Chen Ping sendiri tidak menyadarinya. Begitu ia membuka suara, pemimpin kelompok itu semakin ketakutan hingga ingusnya keluar. Chen Ping tetap terlihat santai, lalu memutuskan agar mereka segera pergi. Seketika, kelompok itu langsung melarikan diri terbirit-birit. Gadis itu lalu memperkenalkan diri sebagai Mu Rongshu. Ia mendekat ke Chen Ping berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Chen Ping buru-buru berkata, aku tidak melakukan apa-apa dan aku bukan senior. Aku hanya manusia biasa. Mu Rong dalam hati bertanya-tanya, apakah sosok di depannya sedang merendah atau memiliki alasan tersendiri? Ia kemudian menambahkan, benar senior, hanyalah manusia biasa. Chen Ping menatapnya kesal. Tidak, jelas sekali ekspresimu menunjukkan bahwa kau tidak mempercayai hal itu. Setelah itu ia bertanya, apakah kau perawan suci dari sekte gunung? Mu Rong menjawab, benar. Chen Ping berkata, kebetulan aku juga ingin pergi ke sektemu. Mu Rong pun menunjukkan jalan. Agar bisa melihat pemandangan, Mu Rong mengajaknya terbang, sementara Chen Ping hanya bisa berdiri canggung. Aku ini manusia biasa, aku tidak bisa terbang, katanya malu-malu. Mu Rong justru semakin
semakin bersemangat. Kalau begitu, kita berjalan kaki saja. Setelah lama berjalan, keduanya beristirahat di tepi danau. Chen Ping sibuk memasak sementara Murong berlatih kultivasi. Dalam hati, Chen Ping merasa sedikit kesal. Ia pikir akan diajari terbang, tetapi kenyataannya ia tetap harus berjalan kaki. Tak lama, Murong memanggil dengan pose aneh. Ia meminta bantuan. Chen Ping bertanya, "Apakah kau sedang mengalami kesulitan dalam kultivasi airmu?" Murong tersentak. "Bagaimana Anda tahu?" Chen Ping terdiam sejenak, berpikir sus tentang Murong. Bagaimana tidak, wanita cantik basah kuyup pakai baju transparan. Apa nggak basah kalian, wahai para viewer kalau di posisi Chen Ping? Namun Murong justru semakin kagum. Senior tidak hanya mampu melihat bahwa saya sedang berkultivasi seni air, tetapi juga tahu saya mengalami kemacetan. Senior pasti memiliki cara yang misterius. Murong tiba-tiba menempel pada Chen Ping, memohon agar diberi petunjuk dan pencerahan. Chen Ping yang panik buru-buru menyodorkan segelas air untuk menenangkannya. Menurutnya, kultivator punya banyak cara untuk membantu seseorang mencapai terobosan. Saat Murong meminum air itu, tiba-tiba ia merasa tercerahkan, seolah ada kesejukan yang menenangkan mengalir di tubuhnya. Murong langsung berlutut bersujud, berterima kasih atas pencerahan itu. Tentu saja Chen Ping kaget dengan sikapnya, bingung bertanya-tanya apa yang sebenarnya sudah dia lakukan. Singkat cerita, sampailah mereka di sekte gunung. Chen Ping berjalan-jalan di sekitar halaman, sementara Murong masuk untuk meminta izin. Dalam hati, Chen Ping masih menganggap dirinya hanya manusia biasa. Ia berpikir kalau nanti bisa bergabung ke sekte itu semata karena dia punya orang dalam, yaitu Murong. Di dalam, Murong menjelaskan kepada ayahnya bahwa ia telah bertemu seorang senior kultivator immortal, dan immortal ini ingin bergabung ke sekte. Ayahnya, Yun Hai, hanya menganggap itu lelucon. Menurutnya, seseorang yang memiliki qi seperti immortal dan dikelilingi irama Dao tidak mungkin melakukan hal itu, apalagi belum pernah terdengar sebelumnya. Paman Murong, Ching Xuan, juga menganggap hal itu mustahil, tapi Murong bersikeras bahwa ia tidak berbohong. Yun Hai mulai menajamkan suara, memotong ucapannya. "Cukup bicaranya, kau belum melihat dunia, kurasa kau sudah ditipu." Yun Hai pun bangkit, berniat mengurus pembohong itu. Namun, saat matanya melihat Chen Ping, ia langsung membelalak lebar. Langkahnya terhenti seketika. Aura qi yang meliputi tubuh Chen Ping begitu murni, membuat Yun Hai tertegun. Chen Ping yang menyadari kedatangannya tersenyum ramah, hendak menyapa. Tapi Yun Hai justru tiba-tiba menunduk hormat di hadapan Chen Ping, menyebutnya sebagai leluhur immortal. Bahkan, ia meminta maaf karena tidak menyambut dengan baik. Chen Ping semakin bingung, ia menjelaskan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa, kenapa harus diperlakukan begitu? Baginya, ada yang tidak beres dengan kelakuan ayah dan anak ini. Murong yang masih salah paham segera berbisik pada ayahnya. Menurutnya, Chen Ping sedang berlatih menahan diri dengan berpura-pura sebagai manusia biasa. Jadi jangan sembarangan menyebutnya immortal. Tapi Yun Hai tetap tak bisa menolak kenyataan karena aura qi murni yang menyelimuti Chen Ping tidak mungkin salah. Chen Ping lalu menyampaikan keinginannya untuk bergabung ke sekte, meski hanya sebagai tukang sekalipun. Yun Hai menolak keras. Sebaliknya, ia justru menyatakan mengundurkan diri sebagai master sekte, dan mulai sekarang Chen Ping adalah penggantinya. Chen Ping hanya bisa memasang ekspresi datar. Dalam hati ia mengeluh, orang-orang ini benar-benar gila. Chen Ping buru-buru menolak saat ditunjuk menjadi master sekte. Murong menatap ayahnya dengan tajam, merasa keputusan itu kurang bijak. Yun Hai pun meminta maaf jika keputusannya dianggap tidak sopan. Chen Ping sedikit lega, meski dalam hati ia tetap khawatir akan diusir dan misinya gagal. Namun Yun Hai melanjutkan ucapannya. Baginya, sangat tidak pantas jika memaksa Chen Ping menjadi master sekte. Karena itu, ia memutuskan Chen Ping langsung dijadikan leluhur sekte. Chen Ping hanya bisa menepuk jidatnya. Baginya, ini lebih parah dari sebelumnya. Ia mulai berpikir betapa sulitnya berbicara dengan para kultivator. Chen Ping memprotes. Ia menegaskan dirinya hanya manusia biasa.
Jika untuk jadi murid saja mungkin tidak memenuhi syarat, bagaimana bisa tiba-tiba ditunjuk sebagai leluhur? Dalam hati, ia sadar harus mencari cara membujuk mereka. Sementara itu, Yunhai tampak bersemangat. Ia segera bersiap mempersiapkan kursi di aula untuk menghormati Chen Ping. Tapi Murong buru-buru membisikkan sesuatu pada ayahnya, mengingatkan bahwa paman King Xuan masih berada di dalam aula dan belum mengetahui situasi ini. Ia khawatir pamannya bersikap tidak sopan terhadap Chen Ping. Mendengar itu, Yunhai segera bergegas menemui King Xuan. Di dalam aula, King Xuan duduk sambil menatap sebuah benda bulat di tangannya. Yunhai datang dengan wajah panik. King Xuan bertanya, apakah penipu itu sudah diusir? Tapi Yunhai dengan serius menjawab bahwa Murong tidak berbohong. Kekuatan senior itu sungguh luar biasa. Mereka akan segera tiba, dan ia memperingatkan agar King Xuan jangan sampai berlaku tidak sopan. King Xuan menatapnya heran, bahkan mencibir. Menurutnya, Yunhai juga sudah ikut tertipu. Ia berdiri hendak pergi, namun tiba-tiba matanya membelalak. Seketika ia merasakan aura Chen Ping. Tanpa ragu, King Xuan langsung bersujud di hadapannya. Chen Ping terkejut. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah setiap salam para kultivator memang harus bersujud begitu? Ia hendak ikut berlutut, tapi Murong dan King Xuan segera menahannya. Benda bulat yang tadi dipegang King Xuan terjatuh. Chen Ping mengambilnya, lalu bertanya di mana ia mendapatkannya. King Xuan menjawab, benda itu berasal dari sekte bulan ilusi. Objek yang tak diketahui asal-usulnya, dan sampai sekarang belum ada yang bisa membukanya. Chen Ping menatapnya datar. Ia berkata, apanya yang tidak diketahui? Ini hanya kayu biasa, di dalamnya juga cuma ada makanan. Yunhai dan King Xuan menatapnya tajam, lalu bertanya, apakah Chen Ping benar-benar bisa melihat bagian dalam benda itu? Chen Ping menggeleng, menjawab bahwa ia tidak punya kemampuan seperti itu. Tapi dengan tenang ia menambahkan, aku yang membuat benda ini. Ia pun mengeluarkan pisau dari tasnya, hendak membelah benda bulat tersebut. Saat itu, aura tajam dari pisau menyebar ke segala arah. Yunhai dan Murong merasa seolah-olah leher mereka sudah ditebas. Dengan ngeri, mereka menyebutnya artefak legendaris. Sementara Chen Ping tetap santai, membelah benda itu seolah tak ada yang istimewa. King Xuan dalam hati bingung, merasa ini seperti tabrakan antar hukum, tapi dari sudut pandang Chen Ping, semua terlihat biasa saja. Chen Ping menoleh pada mereka yang tampak menjauh ketakutan, lalu memperlihatkan potongan benda itu. Ia berkata, ini hanya permen. Murong terpaku, baginya bagaimana mungkin sebuah permen bisa memancarkan aura sekuat itu. Namun saat ia memberanikan diri memakannya, tubuhnya langsung diguncang energi besar. Seketika, ia berhasil menembus 10 tingkat sekaligus. Tanpa pikir panjang, Murong maju mendekati Chen Ping. Dengan tekad bulat, ia menyatakan kesetiaannya, bahkan rela menyerahkan tubuhnya untuk Chen Ping. Chen Ping memerah wajahnya. Tak percaya seorang gadis cantik rela menyerahkan tubuhnya hanya karena permen. Menurutnya, pikiran gadis itu pasti sudah tidak beres. Ia memalingkan wajah lalu berkata bahwa Murong tidak perlu melakukan itu. Lagi pula, ayah Murong tidak akan pernah setuju. Namun Yunhai hanya tersenyum sambil mengacungkan jempol, mengatakan bahwa itu adalah timbal balik, cara terbaik untuk membalas budi. Chen Ping dalam hati menyebut keluarga ini benar-benar aneh. Ia lalu menegaskan pada Murong bahwa kesuciannya tidak seharusnya diberikan hanya karena permen. Murong justru menempel pada Chen Ping, menawarkan diri untuk menjadi pelayannya. Ia menatapnya serius, bertanya apakah dirinya terlihat begitu jelek. Chen Ping menoleh ke arah Yunhai yang masih saja tersenyum sambil mengangkat jempol. King Xuan yang melihatnya langsung protes, mengingatkan bahwa Murong sudah dijodohkan dengan anaknya. Tetapi Yunhai menjawab santai. Menurutnya, jika anak King Xuan memiliki kemampuan, maka ia bisa merebutnya dari Chen Ping. Jangan menyalahkan orang lain atas ketidakmampuan diri sendiri. King Xuan hanya bisa menahan kekesalannya, merasa tak terima dengan semua itu. Padahal, menurutnya anaknya juga tampan. Justru karena terlalu memikirkan itu, ia malah sempat membayangkan anaknya bermesraan dengan Chen Ping. Hal itu membuat Chen Ping tiba-tiba merinding.
Sementara itu, Murong semakin erat memeluk Chen Ping hingga membuatnya kewalahan. Di saat bersamaan, sistem memberi notifikasi bahwa misinya telah berhasil. Chen Ping lalu bertanya, apa sebenarnya tugas leluhur sekte? Yun Hai menjawab tenang, senior tidak perlu khawatir karena perannya hanya diperlukan ketika ada keputusan penting atau menghadapi kesulitan yang tak bisa dipecahkan. Chen Ping kemudian meminta izin untuk kembali ke rumahnya lebih dulu. Singkat cerita, mereka semua, Chen Ping, Murong, Yun Hai, dan King Xuan tiba di kediamannya. Chen Ping menghela napas panjang. Melihat itu, Yun Hai salah paham, mengira perjalanan mereka terlalu lambat. Padahal, bagi Chen Ping, kecepatannya justru terlalu cepat. Ia bahkan tidak sempat merasakan sensasi terbang yang selama ini diimpikannya. Mereka masuk ke halaman rumah. Saat melihat ayam-ayam milik Chen Ping, ketiganya langsung berkeringat dingin. Chen Ping menoleh bertanya apakah ada sesuatu yang aneh. Dengan gugup, mereka serentak menjawab tidak ada masalah. Chen Ping lalu menyuruh mereka berkeliling halaman, sementara ia akan menyiapkan teh. Tinggallah mereka bertiga yang semakin ketakutan. King Xuan memperhatikan sekeliling, ia tak pernah melihat hal seperti ini seumur hidupnya. Pohon persik di halaman itu dipenuhi qi, kolam ikan juga dipenuhi qi, ayam-ayam pun sama, bahkan sapu di pojok halaman bersenandung dengan qi. Seluruh halaman terasa hidup. Murong panik, bertanya apa yang harus mereka lakukan. Yun Hai mencoba menenangkan, menduga bahwa mungkin senior sedang menguji mereka. Menurutnya, inilah ujian paling sulit yang pernah mereka alami sepanjang hidup. Murong mulai terengah, dadanya sesak karena fluktuasi qi yang semakin kuat menyebar di sekeliling rumah. Ia mengeluh dengan suara lemah, mengatakan kalau dirinya sudah tidak kuat lagi. Di saat yang sama, terdengar suara batuk dari dalam rumah Chen Ping. Yun Hai langsung cemas, mengira sesuatu terjadi pada senior itu, dan buru-buru mengajak yang lain masuk memeriksa. Begitu pintu dibuka, mereka melihat Chen Ping sedang batuk-batuk. Chen Ping menoleh dan menjelaskan kalau ia hanya tersedak karena minum terlalu cepat. Namun saat melihat Yun Hai, Murong, dan King Xuan yang tampak berkeringat dingin seperti habis berlari, Chen Ping sempat bingung. Dalam hati ia bertanya-tanya, apa mereka baru saja olahraga? Padahal halaman rumahku kecil sekali, mana mungkin ngos-ngosan begitu? Tanpa pikir panjang, Chen Ping menuangkan teh ke masing-masing gelas mereka. Aroma teh itu langsung membuat Yun Hai terperangah. Baginya, aura yang terkandung dalam teh itu tidak berbeda dengan obat ajaib yang mujarab. Murong pun berpikir dalam hati, akar spiritual adalah dasar bagi setiap immortal cultivator. Semakin tinggi tingkat akar spiritual, semakin cepat dan murni penyerapan energi spiritual. Hanya dengan mencium aroma teh ini saja, semangat sudah terangkat. Begitu mereka meminum teh tersebut, qi di dalamnya membuat tubuh mereka terasa ringan sekaligus candu. Bahkan mereka meminta tambah lagi, dan lagi. Yun Hai masih belum puas, tapi Chen Ping menjelaskan kalau airnya sudah habis. Belum sempat lega, King Xuan tiba-tiba mengeluarkan kantung airnya, menawarkan isi di dalamnya agar Chen Ping bisa membuat teh lagi. Chen Ping benar-benar kesal. Ia merasa sudah memberi kode agar mereka pulang, tapi sepertinya mereka sama sekali tidak mengerti. Akhirnya, Chen Ping benar-benar mengusir mereka keluar. Setelah mereka pergi, barulah ia bisa bernafas lega. Ia pun memutuskan untuk pergi berbelanja bahan makanan di kota. Sementara itu, di tempat lain, mantan leluhur sekte gunung sedang berkultivasi di bawah terik matahari. Wajahnya serius, namun jelas terlihat ia mengalami kemacetan dan tak bisa menembus batasan kultivasinya. Ia berusaha terus fokus, menahan tekanan dalam tubuhnya. Namun, di tengah usahanya itu, tiba-tiba seseorang memanggil dari kejauhan. Konsentrasinya buyar seketika, qi-nya berantakan hingga ia memuntahkan darah segar. Orang yang datang ternyata Yun Hai, dengan penuh semangat mengatakan kalau ia punya kabar bagus. Mantan leluhur itu menatapnya tajam, rasa kesal langsung memuncak. Ia menghunus pedangnya sambil mendengus dingin. Aku juga punya kabar buruk untukmu. Singkat cerita, Yun Hai dibuat babak belur oleh mantan leluhur sekte yang ternyata ayahnya sendiri. Yun Hai menjelaskan bahwa sekte mereka punya seorang senior, dan orang itu bisa membantu ayahnya menerobos.
Mantan leluhur duduk tenang, lalu menjawab dingin. Kecuali seorang immortal turun ke bumi untuk mencerahkannya, tidak ada yang bisa membantunya mengatasi kemacetan. Ia menambahkan, motivasi luar biasanya justru dihancurkan oleh Yunhai. Yunhai menatap ayahnya. "Jadi ayah tak percaya padaku?" tanyanya. Mantan leluhur tersenyum sinis. "Bagaimana kalau kita taruhan?" Yunhai menerima dengan senang hati. Ching Xuan ikut menimpali, ia juga bertaruh 10.000 batu roh. Bahkan Murong pun menambahkan taruhannya. Dalam hati, mantan leluhur terkejut. Itu hampir seluruh kekayaan mereka, tapi mereka berani mengeluarkan semuanya hanya untuk berjudi. Yunhai kembali menatap ayahnya. "Bagaimana, ayah berani?" Seketika, sebuah tamparan mendarat di pipi Yunhai. Mantan leluhur berdiri, meminta mereka menunjukkan tempat yang dimaksud. Singkat cerita, mereka tiba di depan gerbang rumah Chen Ping. Yunhai mengingatkan ayahnya untuk menjaga sikap, karena senior ini selalu merendahkan diri, menganggap dirinya hanya manusia biasa sebagai bagian dari latihan pikirannya. Ayahnya hanya menjawab sinis, "Pembohong." Namun, begitu ia melangkah masuk, matanya tiba-tiba membelalak, tubuhnya bergetar hingga akhirnya berlutut. Dalam hati, ia menyadari tekanan itu membuatnya tak bisa bergerak. Di saat yang sama, muncul sosok dengan aura membunuh yang langsung mengarah padanya. Itu adalah Chopper yang keluar dalam wujud manusia. Ia hampir menebas mantan leluhur, tapi ayam Chen Ping segera menegurnya. "Berhenti!" Chopper menghentikan serangannya tepat di depan mata mantan leluhur. Yunhai buru-buru berkata pada ayahnya, "Itu pisau dapur senior." Chopper menoleh pada ayam. "Lelaki tua ini tidak sopan, jadi tidak masalah kalau aku memotongnya." Ayam menjawab santai, "Lelaki tua ini sudah terlihat bodoh. Apa kau tidak takut dia makin bodoh setelah dipotong?" Chopper terdiam sejenak, merasa ucapan itu masuk akal. Ia pun mundur, tubuhnya diselimuti aura biru. Dari luar, yang terlihat hanyalah cahaya biru itu perlahan masuk kembali ke dalam rumah, hingga akhirnya menghilang. Mantan leluhur hanya bisa menunduk hormat pada ayam Chen Ping yang baru saja menyelamatkannya. Sementara Yunhai masih belum mengerti situasi, bertanya pada ayahnya tentang taruhan. Mantan leluhur langsung menamparnya keras. "Ayah hampir mati, kau masih sempat memikirkan taruhan?" Murong segera menengahi. "Kakek, sepertinya senior tidak ada di sini, jadi tenang dulu, kau tetap bisa mendapat bantuan ketika senior kembali." Tak lama kemudian, Chen Ping kembali dari pasar dengan barang belanjaan di tangannya. Ia melihat mereka sudah berkumpul di depan rumah, lalu menghela nafas. Dalam hati, ia bertanya-tanya, kenapa mereka datang lagi? Awalnya, ia berniat kabur dan pergi dari tempat itu, tapi Murong lebih dulu melihatnya. "Kami sudah menunggu lama, akhirnya Anda kembali." Chen Ping tersenyum canggung sambil menahan gugup. "Kenapa kalian kembali? Ada urusan apa?"